Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita sedang melakukan ibadah puasa. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, dan puasa kita, ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang dua kalimah yang sangat dianjurkan dibaca di hari raya. Dua kalimah ini termasuk kalimah yang pendek, tetapi faidahnya sangat agung sekali. Untuk itu, saya sengaja men-share video ini, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kanzun Najah was Surur fil Adiyah al-Ma'surah allati tasrahus sudur, yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Quds al-Maki asy-Syafi'i rahimahullah. Juga saya akan mengajak sahabat untuk langsung membaca kitabnya, supaya ketika para sahabat mau mengamalkan faidah ini akan semakin yakin mengamalkannya. Sahabat itu yang saya hormati, mangga diikuti pena yang saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan di kitab Kanzun Najah was Surur halaman 516. Ada keterangan ma yutlabu fi yaumayil aidaini, artinya sesuatu yang sangat dianjurkan, disuprih dibaca di dua raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Fitri, maka hendaknya kalimat ini dibaca. Semoga kita mendapat berkahnya, mendapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Famimma yutlabu fi yaumihima, dari sebagian amalan yang sangat dianjurkan dibaca di hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ma qalahul wana'i fi risalatihi, adalah sesuatu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Wana'i dalam kitab risalahnya. Wa huwa, adapun sesuatu tersebut atau maqalah daripada Imam Wana'i itu seperti ini: man, siapa orang, istaghfaro, yang membaca istighfar orang tersebut, fi yaumi idin, di hari raya, ba'da salati subhi, setelah melakukan salat subuh, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Siapa orang yang di hari raya sehabis salat subuh membaca istighfar 100 kali, la yabqa fi diwanihi syai'um minadz-dzunubi illa muhi anhu, maka dosa-dosa orang tersebut akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu yaumal qiyamati aminan, dan orang tersebut di hari kiamat akan diamankan min azabillah, daripada azabnya Allah. Artinya, saya simpulkan, siapa orang yang baca istighfar di hari raya setelah melakukan sholat subuh, istighfarnya sebanyak 100 kali, yang pendek saja, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dibaca sebanyak 100 kali, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah, dan dia nanti di akhirat, yaumil qiyamah, akan diamankan, diselamatkan daripada azabillah, daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat penting kita amalkan, mengingat setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sungguh kita akan
menyesal, kita akan merasakan sedih yang luar biasa andaikan kehidupan akhirat dalam kesengsaraan. Tetapi kita akan sangat bahagia bila kita masuk ke yaumil qiyamah, ke alam akhirat, kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, faidah ini sangat baik kita amalkan, jangan anggap remeh. Selanjutnya ada yang kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang pertama kita membaca istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Nah, untuk kalimat yang kedua, waman qala, dan siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdih, lafad subhanallahi wa bihamdih mi'ata marratin sebanyak 100 kali, yaumal idi, di hari raya. Waqala, kemudian setelah selesai membaca 100 dia membaca ini, ya Rabbi inni a'taitu sawabaha ahlal kubur. Artinya, wahai Tuhanku, aku menghadiahkan pahala tasbih yang aku baca subhanallah bihamdi untuk ahli-ahli kubur. Maka pahalanya la yabqa ahadun minal amwat, tidaklah seorang pun daripada orang-orang yang sudah wafat illa yaqulu yaumal qiyamah, kecuali akan berkata di hari kiamah, ya Rahim, wahai zat Allah yang Maha Pengasih, irham abdaka hadza, ya Allah kasihlah, ridhoilah orang yang membaca subhanallah bihamdih tadi, waj'al sawabahu al jannah, dan jadikanlah ya Allah balasannya adalah surga. Nah, artinya begini, jadi siapa orang yang baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, setelah selesai dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni a'taitu sawabah ahlal kubur, wahai Tuhanku, aku menghadiahkan pahalanya tasbih yang aku baca untuk ahli-ahli kubur. Itu yang dibaca. Maka faidahnya, seluruh orang yang sudah wafat nanti di hari kiamah, ini yang ahlus sa'adah, yang ahli bahagia, akan mendoakan untuk orang tadi dengan berkata, wahai zat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihanilah, ridhoilah orang yang telah membaca subhanallah wa bihamdih tadi dan dihadiahkan kepada kami, dan jadikanlah balasan untuk dia adalah surga. Nah, untuk itu faidah yang kedua pun sama, sangat penting kita baca. Kesimpulannya, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, di hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, sangat dianjurkan setelah kita melakukan sholat subuh, pertama kita membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Faidahnya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita akan diselamatkan daripada azabnya Allah. Kemudian yang kedua, kita baca subhanallah bihamdi sama 100 kali. Setelah selesai kita berdoa, boleh dengan bahasa kita saja, wahai zat Allah, aku hadiahkan pahala tasbih ini untuk seluruh ahli kubur. Itu sudah cukup. Nah, setelah itu maka faidahnya nanti di yaumil qiyamah seluruh orang-orang yang wafat yang termasuk ahli surga akan mohon kepada Allah agar kita yang baca tasbih tadi diampuni oleh Allah, dikasihi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat itu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya untuk semuanya. Tidak lupa di hari raya nanti saya mengaturkan selamat Idul Fitri minal a'idina wal faizin. Semoga kita kembali fitrah dan termasuk orang-orang bahagia, dan semoga Allah menerima ibadah saum kita, salat kita, bacaan kita, dan semua amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah, dan segala perbuatan jelek kita, perbuatan dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis juga dengan salam, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para donatur yang telah berwaqaf, berinfak, bersedekah,
di Pondok Pesantren Darussalam, saya dan santri hanya bisa membalas dengan doa ini panjatkan kepada Allah. Semoga para donatur mendapat limpahan rahmat, keberkahan, kemuliaan dari Allah, dimudahkan segala urusan, dihasilkan segala hajat. Alhamdulillah pembangunan masjid terus berjalan, dan kata para pekerja, insya Allah sehari sebelum Lebaran baru mau berhenti daripada pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sedang masuk ke tahap perapihan di bagian atas. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid yang barokah, manfaat dunia akhirat. Untuk para donatur, saya mewakili para santri pesantren mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atau iring doa jazakumullah ahsana jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur yang panjang mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin nanti di masjid ini ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang melakukan sholat, ada yang i'tikaf, maka insya Allah pahalanya akan mengalir pula kepada orang-orang yang ikut menyumbang, ikut membantu pembangunan Masjid Pesantren Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya
Semoga Allah membalaskan dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.